Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Senin, 6 Juli 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Hosea, bab 2, ayat 13, bab 14b sampai 15, dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, dan berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama-sama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus yang amat sibuk bekerja. Ia langsung bangun dan pergi memenuhi permohonan seorang kepala rumah ibadat.
Bahkan dalam perjalanannya pun, Yesus masih berkarya dengan menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Kita dapat membayangkan Yesus dalam melaksanakan kehendak Bapa, yaitu mewujudkan kerajaan Allah melalui sabda dan karyanya. Karya penyembuhan Yesus menjadi tanda karya kasih yang merupakan permulaan kerajaan Allah. Yesus menghidupkan pewartaannya dengan tindakan kasih melalui penyembuhan dan membangkitkan orang mati. Daya ilahi dalam dirinya membuat setiap orang yang disapa dan disentuh mengalami perubahan total. Yang sakit menjadi sembuh dan yang mati menjadi hidup. Namun, semua yang dilakukan Yesus tak lain adalah karena iman, karena kepercayaan dari orang yang disembuhkan tersebut. Karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Tindakan ilahi Yesus selalu berkaitan dengan iman yang menerima aliran kuasa ilahi. Hal ini berarti iman adalah modal utama untuk mengalami dan menerima rahmat Tuhan, baik penyembuhan, rejeki, kesehatan, dan lainnya. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil untuk meneladani Yesus dalam berkarya mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Kita diajak untuk peka akan kebutuhan sesama dan dunia di sekitar kita yang bercirikan kasih, kedamaian, keadilan, kebenaran, dan solidaritas di tempat kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menyembuhkan dan menghidupkan. Teguhkanlah iman kami supaya pantas menerima anugerah keselamatan. Amin.